Kita lanjut bahas di episode chapter 70. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah menghilangnya Raja Agung dari dalam tubuh Bailang, pada saat ini orang-orang dari era kebangkitan mereka merasa tidak percaya bahwa Raja Agung telah mati. Raut wajah mereka juga sangat ketakutan dan mereka pun saling berbincang. Tidak, ternyata yang keluar bukan Raja Agung. Apakah Raja Agung benar-benar sudah mati? Ini benar-benar mustahil. Sementara Bailang yang sudah keluar dari bola hitam besar, dirinya pada saat ini berdiri di atas batu dan berteriak. Apakah kalian semua mendengar dan juga melihatnya? Saat ini Raja Agung telah mati dalam pertempuran terakhir dan kalian tidak perlu memanggilnya kembali. Ucapan dari Bailang itu disiarkan melalui live streaming dari mata kebangkitan yang dikendalikan oleh Buddha alis kuning. Dan hal itu dilihat oleh semua orang di seluruh penjuru dunia ini. Bahkan sekarang rakyat naga juga tidak percaya bahwa Raja Agung telah mati. Mereka kemudian berbincang satu sama lain. Ini benar-benar sulit dipercaya. Raja Agung, apakah dia benar-benar sudah mati? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Sementara Obing sekarang wajahnya sudah penuh dengan keringat dingin dan tatapan matanya juga melotot. Obing pun berkata, Tidak, ini tidak benar, ini mustahil. Sementara Yiwaji, dia pun mengangkat jari dan mengatakan, Hah? Apakah Raja Agung benar-benar dikalahkan? Apakah ini adalah mimpi yang telah menjadi kenyataan? Sementara Aoswei, dia pun tersenyum dan berkata, Hei, akhirnya kita semua selamat. Raja Agung telah mati. Bailang, kamu luar biasa nak. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Orang-orang di kerajaan dinasti Tang, mereka juga tidak percaya bahwa Raja Agung telah benar-benar musnah. Melihat bahwa orang yang keluar dari bola hitam besar adalah Bailang, pada saat ini Sun Wukong pun bergegas mendekati Bailang karena dia ingin memastikan bahwa yang keluar ini benar-benar Bailang dan bukan Raja Agung. Sun Wukong lalu berkata, Bailang, benarkah itu adalah dirimu? Apakah Raja Agung itu telah mati? Dan dia tidak akan kembali ke tempat ini, bukan? Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu, Bailang pun menjawabnya, Kakak, sepertinya dia tidak akan bisa kembali lagi dan menempati tubuhku ini. Mendengar ucapan dari Bailang, Sun Wukong pun terlihat sangat senang dan dia mengatakan, Hei, bagus sekali. Yang pada akhirnya masalah di tempat ini sudah beres. Mendengar ucapan dari Sun Wukong, Bailang malah berkata, Kakak, belum, masalahnya belum selesai. Karena kita masih harus menyelamatkan Xiaoyu. Mendengar kata-kata Xiaoyu, raut wajah dari Sun Wukong menjadi sangat serius. Dan kini, Bailang pun mulai berkata, Kakak, Xiaoyu pada saat ini telah ditinggalkan oleh Raja Agung di jurang alam baka. Dan kakak seharusnya sudah mengetahui tempat ini. Itu adalah tempat paling gelap. Dan orang-orang yang terjatuh ke sana, mereka tidak mungkin bisa kembali. Udara di dalam jurang alam baka itu sangatlah dingin, yang pada akhirnya membuat orang-orang yang terjatuh ke sana tubuhnya akan terkikis. Dan ini sudah terlalu lama. Pada saat terakhir aku melihat bahwa Xiaoyu, dirinya telah mulai menjadi batu. Meskipun Xiaoyu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak akan bisa menerangi seluruh alam baka. Dan pada saat itu, cahaya di tubuh Xiaoyu akan segera padam. Mendengar ucapan dari Bailang itu, Sun Wukong pada saat ini nampak sangat pusing. Dia pun menggaruk-garuk dahinya dan mengatakan, ini sepertinya akan menjadi masalah yang sangat rumit. Karena itu adalah bagian terdalam dari alam baka. Apa yang harus kulakukan sekarang? Di saat Sun Wukong dan juga Bailang tidak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan Xiaoyu, kini tiba-tiba saja Tai Song Lojun muncul dan dia berteriak, Hai Sun Wukong dan Bailang, kalian telah bekerja keras dengan bagus. Mendengar teriakan itu, Sun Wukong dan Bailang segera melihat ke langit. Karena saat ini Tai Song Lojun berada di tempat itu. Si Dewa Kodok Hijau ini dia mengangkat kipasnya lalu mengatakan dengan semangat yang tidak tergoyahkan, kalian memang telah bertindak sesuai dengan petunjuk dan juga arahan dari Raja Kebajikan ini. Dan kalian bisa mengatasi semua kesulitan yang pada akhirnya dapat mengalahkan Raja Agung. Sekarang penjahat kelas kakap itu telah kita singkirkan dari dunia ini. Mendengar perkataan dari Raja Kebajikan, Bailang hanya tersenyum dan dia bertanya pada Sun Wukong, Kakak, orang itu kenapa? Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Bailang, Aku tidak tahu, dia benar-benar orang yang sangat menyebalkan. Dan pada saat ini, Raja Kebajikan masih kembali berpidato. Kita sekali lagi telah membuktikan bahwa kegelapan tidak akan pernah menang
melawan kebajikan. Karena faktanya, ini adalah hasil dari pengaturan yang telah aku terapkan. Budak alis kuning sebagai pengendali mata kebangkitan yang digunakan sebagai kamera, dirinya pun pada saat ini mengarahkan seluruh mata kebangkitan untuk melihat ke arah Raja Kebajikan yang sedang berpidato, karena dirinya sedang melakukan siaran langsung. Supaya hal itu bisa dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Dan benar saja, wajah jelek dari Raja Kebajikan kali ini bisa dilihat oleh semua orang. Dan si kodok yang tidak punya hidung ini, yang kulitnya juga sudah lumutan, dia masih saja ngoceh-ngoceh. Dari awal kelahiran Raja Agung, dia adalah sosok yang jahat, sombong, dan berniat untuk menguasai dunia ini. Pada saat itu, aku harus menghindar sedikit supaya aku bisa menyembunyikan kekuatanku dan kemudian menyusun rencana dan menunggu waktu yang tepat. Mereka-mereka yang tidak mengetahui rencanaku pasti berpikir bahwa aku adalah orang yang memiliki pikiran yang sama dengan Raja Agung. Tapi sebenarnya diriku dan juga dirinya itu berbeda. Aku telah melakukan perencanaan secara diam-diam untuk menggulingkan Raja Agung. Dan seperti yang kalian lihat, Raja Agung pada saat ini benar-benar terguling. Dan aku sangat menghargai kekuatan dari aliansi monster, karena aliansi monster telah menjadi rekan yang solid dalam pertempuran ini. Aobing di suku naga pada saat ini tampak lemas. Dirinya pun sekarang duduk di lantai. Keringat dingin keluar dari seluruh wajahnya, karena dia benar-benar tidak percaya Raja Agung sebagai junjungannya yang hebat bisa dikalahkan oleh aliansi monster. Melihat pidato dari si Raja Kodok, kini Yibaji pun menjadi menganga dan dia berkata, "Wow, benarkah itu?" Aose pun tersenyum dan dia berkata, "Iya, itu adalah benar." Di tempat lain, guru daun ajaib yang sambil melihat pidato Raja Kodok, dia pun pada saat ini berkata dengan lirih, "Ini benar-benar rencana yang baik, yang pada akhirnya memiliki ending yang baik juga." Sesaat kemudian Raja Kebajikan pun, dia mengibas-ngibaskan kipas yang ada di tangannya, dan dirinya saat ini berkata, "Akhirnya, waktunya saat ini telah tiba. Kami berhasil dalam satu gerakan dan telah membebaskan dunia ini dari penjahat yang sesungguhnya. Karena cahaya dari para dewa sejatinya masih bersinar terang di dunia ini." Mendengar pidato dari Raja Kebajikan, orang-orang dari era kebangkitan benar-benar tidak percaya dan mereka menangis dengan keras. Karena mereka masih tidak percaya bahwa Raja Agung telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Dalam tangisannya, orang dari era kebangkitan mengatakan, "Raja Agung, kamu adalah orang yang hebat. Kamu telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Yang bahkan para dewa saja, mereka tidak mau memperlakukan kami seperti ini." Agung, Raja Agung. Sementara di sisi lain, pada saat ini Gibbon dan juga Akajiri, mereka menatap tajam ke arah orang-orang era kebangkitan, yang sesaat kemudian Akajiri pun tersenyum dan mengatakan, "Halah, setan-setan dari alam baka." Mereka pada saat ini akhirnya menangis. Dan sekarang waktunya bagi para monster untuk tertawa keras. Mendengar ucapan dari Akajiri, si Gibbon kemudian menimpali, jelas mereka akan menangis karena Raja Agung adalah keberadaan yang sangat berarti bagi hidup mereka selama ini. Karena ditinggalkan oleh Raja Agung, setan-setan era kebangkitan ini pun benar-benar tidak bisa diam, dan malahan tangis mereka semakin keras. Raja Agung, Raja Agung, kembalilah. Aku tidak ingin menjadi manusia lagi karena tidak ada dirimu di tempat ini." Adik Nyosoma yang memiliki kesabaran paling dikit, karena sejatinya dia adalah orang yang sangat emosian. Melihat orang-orang kebangkitan yang tadinya terlihat garang, lalu pada saat ini mereka menangis seperti bocil. Hal ini telah menyulut emosi dari adik Nyosome, dan dia pada akhirnya melesat dengan cepat, lalu memukulkan trisula yang ada di tangannya, membuat orang dari era kebangkitan yang menangis kali ini terpental cukup jauh. Setelah melakukan pukulan itu, adik Nyosome pun berkata, "Aku benar-benar tidak tahan jika harus melihat orang-orang menangis seperti itu." Sementara Putri Tengkorak Putih kini berkata, tampaknya seluruh keinginan dan juga harapan mereka saat ini telah dipatahkan. Putri Hiu Perak dan juga Ratu Xiaobei, dia pun membenarkan perkataan dari Putri Tengkorak Putih. Sementara pada saat ini, Baishi masih dengan santai memainkan jaring laba-laba di tangannya. Sesaat kemudian, Baishi pun mengatakan, "Tidak, insting laba-labaku memberitahukan bahwa ini belum aman."
Dan aku punya firasat yang sangat aneh karena aku merasa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Setelah Baishi berhenti mengatakan hal itu, kini tiba-tiba saja Xiao Liu melihat ke sebuah arah dan dia mengatakan, "Tunggu, apakah kalian semua tidak menyadari sesuatu? Bukankah ini adalah sesuatu yang janggal setelah bola hitam besar itu dihancurkan? Tapi mereka saat ini tidak menghilang." Mendengar ucapan dari Xiao Liu, Gibbon dan Akajiri kini meliriknya dan tidak berkomentar apapun. Sementara Xiao Liu masih melanjutkan kata-katanya. "Sebagian besar bola hitam besar yang hancur pada saat ini masih mengambang. Bukankah ini adalah hasil pemikiran dari Raja Agung? Tapi nyatanya semua ini tidak menghilang. Apakah kalian semua tidak menyadari hal ini?" Di sisi lain, pada saat ini Raja Kebajikan berbicara pada orang-orang dari era kebangkitan. "Hei kalian para penjahat, kalian telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu dan ada harga yang harus kalian bayar karena kalian sudah menjadi orang-orang yang jahat." Mendengar ucapan Raja Kebajikan itu, orang-orang dari era kebangkitan pada saat ini mereka semua terdiam dan mereka mohon ampun pada Raja Kebajikan supaya diri mereka tidak dimusnahkan saat ini juga. Namun Raja Kebajikan sepertinya tidak memiliki niat untuk mengampuni orang-orang dari era kebangkitan. Karena sekarang dia berkata, "Sudah waktunya untuk kalian membayar hutang kejahatan kalian ini." Dan tiba-tiba saja, sras, kini sebuah cahaya merah yang banyak seperti petir segera muncul dan menyambar tubuh dari Raja Kebajikan. Hal ini membuat Raja Kebajikan terlihat sangat kesakitan karena seluruh tubuhnya pada saat ini telah tersambar dan juga tertembus oleh cahaya hitam merah itu. Murid-murid dari Raja Kebajikan pun terlihat sangat kaget karena gurunya mendapat serangan tiba-tiba. Dengan raut wajah kodok jeleknya, Raja Kebajikan pada saat ini berkata, Bagaimana mungkin ini terjadi?" Yang sesaat kemudian, tubuh dari Raja Kebajikan pun terjatuh dari mangkok terbangnya. Melihat hal ini, Sun Wukong dan juga Bailang, mereka terlihat sangat kaget. Kemudian Sun Wukong pun melotot dan dia mengatakan, "Hei, apa yang terjadi?" Sementara Bailang juga berkata, "Benar, apa yang telah terjadi? Tidak hanya mereka berdua saja, namun sekarang Buddha alis kuning yang menjadi kameramen, dia pun menoleh pada Raja Kebajikan dengan ekspresi yang sangat kaget." Kemudian Buddha alis kuning pun mengatakan, "Ini tidak bagus, benar-benar tidak bagus. Artis kita telah tersambar petir." Melihat ada sesuatu yang aneh, kini Bailang dengan cepat berbicara pada Sun Wukong, "Kakak, itu adalah puing-puing dari bola hitam besar yang telah pecah. Dan ini adalah hasil pikiran dari Raja Agung." Mendengar ucapan Bailang, Sun Wukong pun menjadi panik karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Bailang kini kembali berbicara pada Sun Wukong, "Kakak, sepertinya bola-bola hitam besar yang telah hancur ini akan segera memadat dan mereka akan bergabung kembali." Dan benar saja, setelah Bailang mengatakan hal itu, pada saat ini pecahan-pecahan dari bola hitam besar mereka kembali melayang ke udara. Dan tidak lama kemudian, pecahan itu pun mulai bergabung dan sepertinya akan kembali menjadi bola hitam besar yang seutuhnya. Sun Wukong yang melihat hal ini, dia pun berkomentar, sepertinya si Agung itu belum menyerah. Yang tiba-tiba saja, dari dalam kegelapan pada saat ini muncul sebuah suara, "Hei murid-muridku, apakah kalian semua mendengar ucapanku? Dan kalian harus percaya bahwa ini benar-benar suaraku." Mendengar suara misterius yang keluar dari kegelapan itu, pada saat ini orang-orang dari era kebangkitan pun berdiri dan mereka terlihat cukup kaget kemudian berkata, "Apakah itu Raja Agung? Aku mendengarnya. Kami semua mendengarnya. Ya, Raja Agung telah kembali dan kami juga belum menyerah. Raja Agung, tolong jangan pergi lagi. Bimbing kami semua yang ada di tempat ini." Suara yang berasal dari kegelapan itu pun muncul kembali. "Bagus. Selama ini aku telah dikhianati dan ditusuk dari belakang oleh orang yang sudah aku anggap sebagai temanku. Di dalam kegelapan, aku berpikir bahwa itu sudah berakhir. Tapi para muridku, mereka menangis dan mereka membutuhkanku. Maka dari itu, sekarang aku kembali." Setelah mendengar ucapan itu, orang-orang dari era kebangkitan kemudian mereka berkata kembali, "Bagus Raja Agung, kami percaya bahwa itu adalah dirimu. Bimbing kami keluar dari kegelapan supaya kami bisa terlahir kembali dari abu." Yang tidak lama kemudian, pecahan-pecahan bola hitam besar pada saat ini kembali menyatu dan mereka sekarang membentuk sebuah sosok dari wajah manusia.
Setelah itu, sosok itu pun mengatakan, "Sekarang, aku telah kembali dan aku tidak membutuhkan tubuh lagi." Yang tidak lama kemudian bola hitam besar pada saat ini berubah menjadi sosok Raja Agung yang sangat besar. Dan wujud ini adalah wujud asli Raja Agung dari zaman kuno. Setelah kemunculannya Raja Agung pun melihat dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dia mengatakan, "Jiwaku, kehendakku pada saat ini melekat langsung pada dunia. Dan kalian semua harus percaya bahwa sekarang diriku memang benar-benar ada." Melihat kemunculan dari Raja Agung ini, orang-orang dari era kebangkitan nampak senang dan mereka pun bersujud menyembah Raja Agung itu. Sementara di sisi lain, pada saat ini aliansi monster, mereka sangat terkejut dengan kemunculan wujud raksasa dari sang Raja Agung itu sendiri. Sementara Gibbon mengatakan, perasaan ini benar-benar memiliki aura penindasan yang mengerikan. Sementara Baisi, raut wajahnya terlihat ketakutan dan dia berkata, "Aku benar-benar takut." Dan di sisi lain, Guru Daun Ajaib pun mengatakan, ternyata hal ini memang tidak sederhana. Dan di kerajaan naga, kini Yuachi, Aoling, serta Aosway, mereka juga sangat terkejut. Yang kemudian, Aosway pun mengatakan, "Aduh, jambingan itu ternyata belum mati. Kenapa dia bisa kembali muncul lagi? Aduh, merepotkan saja si Agung ini ya." Raja Agung yang telah kembali bangkit dari kematiannya, dirinya pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyeramkan dengan wajah yang sangat marah. Yang kemudian Raja Agung berkata, "Aku yang sekarang adalah aku yang benar-benar sempurna." Suara dari Raja Agung itu sendiri sekarang sungguh sangat menggelegar. Setelah kemunculannya kembali di dunia ini, Raja Agung sekarang melihat ke arah tangannya dan dia mengatakan, tubuh ini adalah tubuh yang terbuat dari pikiran. Tidak ada lagi rasa takut akan kelebihan kekuatan, karena sekarang seluruh kekuatanku telah berada di tubuh ini. Selama ini aku telah berputar-putar mencari cara yang pada akhirnya aku mendapatkan tubuh yang benar-benar aku inginkan. Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung pun mengarahkan tangannya ke langit. Dan pada saat ini dirinya membentuk sebuah petir-petir merah hitam yang kecil. Yang kemudian Raja Agung pun mengatakan, dengan kekuatan ini, sekarang aku bisa mendengarkan semua suara kalian. Karena setelah energi petir-petir itu muncul dari tangan Raja Agung, di dalam pikiran sang Raja Agung itu sendiri, dia pada saat ini melihat semua orang ketakutan dan mereka menangis. Mereka benar-benar memohon supaya Raja Agung pada saat ini tidak membunuh mereka semua. Semua orang di dunia ini pada saat ini bisa dilihat oleh Raja Agung hanya dengan pikirannya saja. Dan kini mata dari Raja Agung yang sepertinya terkena hepatitis B karena matanya menjadi sangat kuning, dia pun kemudian mengatakan, "Aku merasakan bahwa masih banyak orang yang mendukungku. Dan kekalahanku di dalam pertempuran dunia spiritual itu bukanlah sesuatu yang harus aku permasalahkan. Dan seharusnya sekarang aku tidak meragukan diriku sendiri, karena aku adalah orang yang benar, diutus oleh dunia. Karena dunia sekarang telah membawaku datang ke tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, sebuah energi yang sangat mengerikan pada saat ini dipanggil oleh si Agung. Awan di langit kemudian menjadi hitam dan gelap dalam sekejap saja. Yang pada akhirnya muncul sebuah energi yang sangat mengerikan yang pada saat ini menyambar dengan keras. Hal itu sampai menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar. Bahkan karena ledakan itu, pohon induk kera pada saat ini terlihat miring, yang sepertinya akan segera tumbang. Kekuatan dari ledakan yang dimunculkan oleh si Agung ini benar-benar mengerikan, karena pada saat ini tubuh dari budak alis kuning terlempar. Bahkan Bailang dan juga Sun Wukong, mereka masih berusaha untuk menahan agar dirinya tidak tumbang akibat gelombang energi ledakan yang sangat mengerikan. Sementara si Agung pada saat ini dia berkata, "Bailang, aku harus berterima kasih karena dirimu telah mengusirku keluar dari tubuh kecilmu itu. Hingga pada akhirnya, sekarang aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan aku bisa melihat seluruh dunia. Dan mulai hari ini, kamu tidak akan bisa melakukan apapun lagi." Ucapan dari Raja Agung itu membuat Bailang menjadi geram. Namun dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh si Agung itu adalah sebuah kebenaran. Sesaat kemudian, si Agung mengepalkan tangannya dan sebuah energi yang sangat mengerikan keluar dari tangan tersebut. Dan dalam sekejap saja, dunia ini berubah menjadi warna merah darah. Dan pohon induk kera pun
hancur dalam sekejap. Setelah warna merah darah pada saat ini menghilang, yang terlihat adalah tubuh Bailang sekarang terbaring di atas bebatuan yang kering. Yang kemudian Bailang pun berkata, "Apakah aku terluka? Kenapa aku merasa bahwa ini seperti dunia yang kosong?" Bailang pun saat ini berusaha untuk berdiri, dan kemudian dia melihat ke tempat ini, yang ternyata seluruh tempat ini telah menjadi sebuah tempat yang sangat gersang dengan bebatuan yang kering, mirip dengan jurang alam baka. Hal ini membuat Bailang menjadi sangat terkejut. Matanya benar-benar menunjukkan sorot yang tidak percaya. Yang kemudian Bailang berkata dalam hati, "Tidak, kenapa semua ini menjadi warna kelabu? Apakah ini adalah sebuah dejavu? Tidak, ini sangat mirip dengan dunia spiritual Raja Agung. Tapi kenapa aku kembali ke tempat ini lagi? Sepertinya ini adalah dunia yang nyata." Karena pada saat ini Bailang, dia melihat Buddha alis kuning yang juga sudah terbaring di atas bebatuan yang kering. Yang kemudian Bailang pun kembali mengatakan dalam hati, "Raja Agung, ternyata dia telah membuat dunia yang nyata ini menjadi terlihat seperti apa yang ada di dalam hatinya." Dan hal yang paling membuat Bailang sangat terkejut adalah ketika pada saat ini dirinya melihat pohon induk kera sudah tumbang dan menjadi kering, yang bahkan pohon induk itu pun pada saat ini telah mati karena seluruh daunnya pada saat ini berhamburan dan menjadi daun yang kering. Pada saat ini dunia benar-benar kacau karena pohon induk kera telah tumbang, rumah-rumah telah hancur, dan warna dunia ini telah menjadi abu-abu. Hal ini terlihat seperti jurang alam baka. Bahkan para monyet yang berada di pohon induk, mereka terlihat lemas akibat serangan yang dilakukan oleh Raja Agung barusan. Dan mereka kemudian mengatakan, "Apakah aku sudah mati?" Semua yang dilihat oleh Bailang ini benar-benar membuat dirinya menjadi marah. Namun tiba-tiba saja ada tangan yang menepuk Bailang dari belakang. Hal ini membuat Bailang kaget bukan main, karena orang yang menepuk itu, dia menekan tubuh Bailang dan berkata, "Duduk saja kau." Setelah Bailang menoleh, ternyata itu adalah Sun Wukong. Karena pada saat ini Sun Wukong yang tiba-tiba muncul di belakang Bailang, dia pun mengatakan, "Bailang, kamu sudah terlalu lelah. Sekarang kamu istirahat saja dan biarkan aku yang menangani masalah ini." Setelah mengatakan hal itu, api pun berkobar di tubuh Sun Wukong, dan Bailang kali ini menatap Sun Wukong dengan serius. Kemudian Bailang pun berkata, "Panas sekali. Apakah ini adalah api kemarahan dari kakak Wukong?" Tidak lama kemudian Sun Wukong pun berlari dan dia melesat dengan sangat cepat. Sambil melesat itu Sun Wukong memanggil tongkat ruyinya, dan dia sekarang sedang mencari keberadaan dari sang Raja Agung. Yang tiba-tiba saja Sun Wukong pun benar-benar menemukan Raja Agung yang pada saat ini telah melakukan pertarungan dengan Akajiri, Gibbon, dan juga Xiao Liu. Tapi nampaknya mereka bertiga tidak mampu menghadapi kekuatan dari si Agung Podomoro, di mana sekarang Sun Wukong telah berada di hadapan Raja Agung itu sendiri. Kemudian Sun Wukong dia berteriak dengan keras, "Hei Agung Podomoro, kamu telah merusak pohon induk keraku, dan bagaimanapun juga kamu harus membayarnya." Gibbon, Xiao Liu, dan juga Akajiri, mereka setuju dengan Sun Wukong. Mendengar teriakan dari Sun Wukong, Raja Agung yang terkena hepatitis B karena matanya sudah menjadi kuning, dia pun pada saat ini mengatakan, "Hah? Membayar? Sayang sekali. Aku telah menghancurkan sarang hama dan semua monyet di dunia ini. Mulai sekarang mereka akan punah." Mendengar ucapan dari Agung Podomoro yang terkena hepatitis B, Sun Wukong terlihat sangat marah dan dia mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan pukulan. Sambil melakukan ancang-ancang itu Sun Wukong berkata, "Agung, aku tidak berharap bahwa kamu akan memberikan jawaban yang sangat mengecewakan. Dan kamu saat ini benar-benar telah membuat kemarahanku menjadi berlipat-lipat ganda." Dan benar saja, mata dari Sun Wukong telah menyala dengan terang, dan taringnya juga sudah menjadi panjang. Hal ini adalah kemarahan yang sebenarnya dari seorang Sun Wukong. Sambil akan melakukan pukulan yang keras menggunakan tongkat ruyinya, Sun Wukong berteriak, "Agung, aku si Raja Keras Sun Wukong akan menghancurkanmu hari ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong benar-benar bisa menghancurkan Raja Agung yang pada saat ini sudah terkena hepatitis B dan matanya sudah menjadi kuning? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Oprol Sob.